pasar menilai negara kita, Indonesia ini memiliki prospek yang bagus untuk berinvestasi. Pemerintah akan terus menjaga agar defisit dan dengan demikian utang akan terus dikelola secara hati-hati dan bijaksana. Utang negara adalah utang yang dikeluarkan atau dijamin oleh pihak pemerintah pada suatu negara. Yang artinya, utang negara adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintahan nasional. Sama seperti jenis utang pada umumnya. Tingkat risiko yang ada dalam surat utang negara terlihat dari tingkat bunga atau kupon yang diterbitkan. Tingkat risikonya akan semakin tinggi jika tingkat bunga atau kuponnya semakin tinggi. Dalam pemikiran yang tradisional, utang pemerintah negara seringkali dinilai memiliki risiko yang rendah. Karena pemerintah yakin mempunyai berbagai cara ampuh untuk tidak gagal dalam melakukan kewajibannya dalam membayar utang. Adapun alasan mengapa sebuah negara berutang. Yang pertama, adanya kebutuhan belanja yang tidak bisa ditunda. Misalnya, penyediaan fasilitas kesehatan dan ketahanan pangan. Yang kedua, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap stabil. Dan yang terakhir, yang ketiga, memberikan warisan yang aset yang baik untuk generasi-generasi selanjutnya. Undang-undang yang mengatur tentang utang negara tercantum pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, yang pasal satunya menegaskan, surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang ataupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Telah menarik utang negara Indonesia sebesar 556,6 triliun rupiah dari sepanjang tahun 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa penarikan utang ini mencapai sebesar 46,8% dari sasaran utang APBN 2021 sebesar yang mana hanya sebesar 1.117,4 triliun rupiah. Walau itu, Keuangan Negara mengucapkan bahwa realisasi penarikan utang sampai bulan Agustus 2021 ini lebih rendah 20,5% dari tahun lalu. Dalam UU APBN dituliskan sasaran utang tahun ini adalah untuk defisit 5,7% dari GDP, yang totalnya mencapai 1.177,4 triliun rupiah. Jadi sekiranya kini kita masing-masing mengisukan bahwa 550,6 triliun ini cuma 46,8% dari bulan Agustus, jadi jauh lebih kecil dari yang ditargetkan, kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN pada tanggal 23 September 2021 hari Kamis yang lalu. Ex-Direktur Pelaksana Bank Dunia ini berkata bahwa realisasi penerbitan utang yang lebih kecil dari sasaran terjadi sebab adanya penyesuaian issuance atau pengeluaran. Pemerintah sendiri menarikkan penerbitan SBN atau surat berharga negara sebesar 1.207,3 triliun rupiah pada tahun 2021 ini. Melainkan hingga akhir Agustus, penerbitan baru menempuh sebesar 567,4 triliun rupiah atau sebesar 47%. Sri Mulyani lebih memilih untuk mengoptimalkan pemakaian sisa anggaran lebih atau SAL di tahun 2020 dan perpanjangan mekanisme tanggung renteng atau burden sharing bersama Bank Indonesia dalam surat keputusan bersama 3. Via SKB 3 ini, pemerintah bersama Bank Indonesia dapat menjaga tingkat imbal hasil di tengah situasi ekonomi makro tingkat global masih terlingkup ketidakpastian. Hingga 15 September 2021, Bank Indonesia sudah membiayai defisit fiskal senilai 139,8 triliun rupiah lewat pembelian SAN atau surat utang negara senilai 95,6 triliun rupiah dan SBSN atau surat berharga syariah negara
sebesar 44,25 triliun rupiah. Sebelumnya, Bank Indonesia atau BI baru saja melaporkan utang luar negeri atau ULN Indonesia pada akhir kuartal 2 tahun 2021 atau hingga akhir Juni 2021 menempuh hingga 415,1 miliar US dollar dengan estimasi 1 US dollar berimbang dengan 14.300. Karenanya, ULN atau utang luar negeri Indonesia di kala ini telah menempuh sekitar 5.977 triliun rupiah. Utang luar negeri ini terdiri dari utang pemerintah, sektor swasta, sampai BUMN. Apabila bertanya-tanya mengenai utang negara Indonesia terbesar ke negara apa, negara tetangga kita yaitu Singapura adalah negara pemberi utang terbesar hingga saat ini. Jumlah utang luar negeri Indonesia yang didapat dari Singapura menempuh hingga 64,83 miliar US dollar per Juni 2021 atau lebih dari 933 triliun rupiah. Nah, dari catatan itu, angka utang luar negeri Indonesia ke Cina yang jumlahnya naik tinggi sekitar 474% dalam waktu 10 tahun terakhir. Baik, lalu di tahun 2011 angka utang Indonesia ke Cina tercatat telah menembus sebesar 3.701 miliar dolar atau sekitar 53,29 triliun rupiah. Angka ini melonjak tinggi pada Juni 2021 menjadi 21.246 miliar dolar atau sekitar 309,9 triliun rupiah. Yang mana tidak dibeberkan datanya apakah utang hal yang demikian itu utang pemerintah, BUMN atau utang swasta. Melainkan yang pasti utang pemerintah dan Bank Sentral Indonesia ke Cina mencapai 1,73 miliar dolar sampai Juni 2021. Utang Indonesia naik dari tahun 2011 yang sebesar 757 juta dolar. Adapun 5 negara besar pemberi utang luar negeri terbesar Indonesia sesudah Singapura ialah Amerika Serikat yang memberikan sebesar 30,56 miliar dolar atau sekitar 469 triliun rupiah. Kemudian ada Jepang yang mana memberikan 27.181 miliar dolar atau sekitar 361 triliun rupiah. Selanjutnya ada Cina yang mana memberikan utang 21.246 miliar dolar atau sekitar 350 triliun rupiah. Kemudian ada International Bank for Reconstruction and Development memberikan utang sebesar 18.034 miliar dolar atau sekitar 259 triliun rupiah. Kemudian yang terakhir ada Hong Kong yang mana memberikan utang 15.051 miliar dolar atau sekitar 216 triliun rupiah. ULN menyatakan di akhir triwulan kedua 2021 tahun turun 0,1% dibandingkan dengan posisi ULN pertama 2021 sebesar 415,3 miliar dolar secara tahunan. Pertumbuhan ULN triwulan kedua tahun 2021 juga terlambat dari 7,2% pada triwulan sebelumnya menjadi 1,9%. Yang dapat perkembangan hal ini disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN pemerintah dan kontraksi ULN swasta.